Jadi dalam kesempatan hari ini kita akan pembahasan kita adalah masalah detonasi. Detonasi atau engine knocking ya, engine knocking. Dan sekaligus video ini juga menjawab dari teman kita ya, teman otodidak kita yang bernama Mas Ipung Aryo ya. Halo Mas Ipung Aryo ya. Nah, di sini juga sekaligus ini menjawab pertanyaan Anda Mas Ipung Aryo ya. Semoga ini nanti akan membantu teman-teman semua juga ya, termasuk Mas Ipung juga. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan dari penjelasan saya, mari kita sharing-sharing di bawah Mas Bro ya. Mari kita diskusikan lagi gitu loh. Agar kita lebih tahu banyak gitu ya. Kita lebih tahu banyak untuk saling berbagi ini, kita akan lebih tahu banyak. Oke Mas Bro ya. Ngopi dulu, jangan lupa ngopi. Kopinya jangan lupa selalu disediakan sebelum kita pembahasan lebih lanjut. Dan semakin bingung, semakin tidak ngerti ya kan, pokoknya semakin sakit kepala lah, kita ngopi dulu. Mantap. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya kan, karena subscribe itu gratis Mas Bro ya. Subscribe itu gratis, dan yang sudah subscribe juga saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Oke, next kita lanjut Mas Bro. Oke, di sini ada teman kita Mas Ipung Aryo ya, yang mengirimkan komentarnya kepada saya. Beliau mengatakan, "Lur, jelaskan tentang knocking dan detonasi, apa-apa saja penyebabnya." Oke Mas Ipung ya. Tapi dengan satu catatan bahwa di sini kita hanya sekedar sharing aja Mas Ipung ya, tidak untuk menggurui gitu ya. Kita untuk sharing-sharing aja agar agar kita nantinya terjalin komunikasi, terjadi diskusi ya kan. Jadi saya akan mendapat tambahan juga dari Mas Ipung juga ya kan, dan tentunya bermanfaat juga untuk teman-teman nantinya gitu dari Mas Ipung. Oke Mas Ipung, kita lanjut videonya ya untuk teman-teman juga. Kita bahas dulu Mas Bro secara mekanisme. Jadi seperti video saya sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan ya. Saya jelaskan juga bahwa lambang seperti ini, lambang gelas ini ya, lambang gelas itu apapun bentuknya, maksudnya apapun isinya di dalam ya, baik itu dia gambar piston seperti ini, ataupun dia gambar oli, ataupun dia gambar tekanan angin, maka semua itu berhubungan dengan yang namanya engine. Oke ya, untuk catatan aja buat teman-teman nih. Oke, kita kembali kepada detonasi mekanisme. Yang pertama kita dari atas dulu Mas Bro, dari klep ya. Terjadinya detonasi yang diakibatkan dari klep itu karena kelonggaran pada setelan klep ya, pada setelan klep ini. Saya sebutnya klep ini ya. Jadi ini rockernya sama klepnya itu terlalu renggang yang berlebihan Mas Bro. Jadi ada keterlambatan langkah pada saat terjadinya penekanan ke bawah dan naiknya dia terlambat, yang akhirnya dia akan menabrak rockernya tadi. Atau bisa jadi juga dia pada saat terlambat naik, karena keterlambatan langkah, si klep ini sudah menabrak dari bibirnya piston, separuh sudah menabrak, yang akhirnya terjadi detonasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita turun ke piston. Jadi terjadinya detonasi yang kedua yaitu karena keausan yang berlebihan pada piston. Tentunya pada saat kita bicara keausan pada piston, karena piston ini dilindungi oleh yang namanya ring piston, ya otomatis ring pistonnya dulu ya kan, ring pistonnya dulu yang pertama aus dia, ring piston dan linernya. Jadi pada saat ring piston dan liner pistonnya ini aus, otomatis dia akan terjadi ruang yang berlebihan ya, ruang yang berlebihan. Atau karena ring piston itu di dalam dia punya space ya, dia memang bisa membuka. Tapi pada saat dia aus, dia membukanya akan lebih luas, jadi lebih mudah untuk ngeper ya.
Jadi langkahnya piston pada saat dia naik, dia akan membanting ke kanan atau ke kiri. Ya, pada saat dia naik turunnya dia membanting ke kanan atau ke kiri, yang akhirnya berbenturan Pak dengan linernya. Oke, yang ketiga Mas Bro. Jadi yang ketiga di sini ada namanya apa namanya ya? Kalau saya bilang ini pin pengikat ya. Pin pengikat piston. Pin pengikat piston yang dihubungkan dengan tangannya ini, dengan toraknya ini ya. Dengan tangannya ini, di tangannya ini dia ada bushing Mas Bro. Ada bushingnya, dan apabila bushingnya itu terjadi keausan dan juga pinnya ini juga terjadi keausan, maka dia akan memberikan celah yang banyak. Jadi dia akan memukul pada saat dia naik ataupun pada saat dia turun. Oke. Yang keempat. Itu di tangannya sendiri. Di tangan pistonnya ya. Di tangan piston ini diikat dan diganjal dengan yang namanya metal jalan. Ya, metal jalan ya. Metal jalan. Di sini metal jalannya Mas Bro ya. Metal jalan, di sini metal jalan. Jadi apabila metal jalannya ini dia aus, ya, terjadi keausan yang berlebihan, baik yang di atas ataupun yang di bawah, maka sama, dia juga akan memberikan ruang yang luas, ruang yang tidak diizinkan di celah oli ini, yang pada akhirnya oli tidak sanggup untuk menjadi bantalan pada saat dia ketekan naik ataupun dia pada saat ketekan turun, ya, yang pada akhirnya dia akan mengakibatkan bunyi benturan, ya, benturan antara metal yang didorong oleh torak ini dengan yang namanya crankshaft ya. Kalau saya bilang ini apa pulley ankle ya, mungkin teman-teman bilang crankshaft ya. Bisa juga terjadi karena pengikat Mas Bro. Di sini ada pengikat. Karena tangan piston ini dia akan diikat dengan bawahnya, dengan capnya ya. Dengan capnya dia akan diikat dengan baut. Ya, akan diikat. Bisa jadi ini bautnya ini terjadi kelonggaran Mas Bro. Kelonggaran sehingga memberi celah. Atau dia molor ya. Lalu dia memberi celah kepada metalnya lagi sama gitu loh. Metal lagi, dan di metal ini bisa jadi yang apa namanya, yang aus ini baik itu metal jalannya ataupun yang di belakangnya, yaitu metal duduknya. Metal duduk itu adalah metal yang mengikat ini ya, metal yang mengikat daripada pulley ankle-nya, daripada crankshaft-nya Mas Bro. Oke, terus yang kelima penyebab daripada detonasi yaitu pelumasan yang jelek atau terjadinya banyak kotoran di dalam ruang bakar yang tidak terbuang. Nah, terjadinya ruang bakar yang tidak terbuang ini nanti kita akan berhubungan dengan sistem berikutnya, yaitu sistem pembakaran. Oke Mas Bro, kita lanjut ke sistem pembakaran. Kita masuk ke penyebab detonasi dari pembakaran ya. Penyebab detonasi atau knocking dari pembakaran. Biasanya Mas Bro kalau knocking ya, terjadinya knocking itu maka akan diiringi dengan engine bergetar ya, atau engine sinjal. Ya, karena pembakaran tidak baik, dia engine itu akan sinjal ya. Sinjal apa bahasa teman-teman itu, bergoyang ya, engine-nya goyang ya. Pada saat di RPM rendah dia goyang engine-nya. Biasanya ciri-cirinya adalah itu. Oke. Kita bahas yang pertama, yang nomor 1 ya. Kita bahas yang nomor 1. Akibat daripada pembakaran. Jadi detonasi itu terjadi, ya, knocking itu terjadi karena waktu penyemprotan yang salah, yang tidak tepat Mas Bro. Waktu penyemprotan yang tidak tepat ya. Ada yang namanya BTDC. Di video sebelumnya pernah saya jelaskan masalah BTDC ya kan. Apa BTDC? BTDC itu before top dead center. Jadi solar itu akan disemprotkan ke ruang bakar ini sebelum titik mati atas ya. Sebelum, artinya menjelang beberapa second detik lagi dia akan naik gitu loh. Jadi sedikit dia mau naik, mau naik ke kompresi, disitulah dia disemprotkan. Solar baru disemprotkan. Dan apabila penyemprotannya ini salah, maksudnya salah di sini tidak tepat ya, tidak tepat tuh entah dia terlalu cepat ya, yaitu di ATDC, atau dia masih di bawah BTDC. Jadi akhirnya adalah pembakaran di sini tidak sempurna Mas Bro.
tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Yang kemudian pada saat terjadi ledakan, dia akan terjadi ledakan 2 kali. Karena apa? Karena ada yang tidak terbakar sebelumnya. Sebagian solar sudah terbakar dan sebagian belum. Akhirnya yang belum, pada saat dia sudah mulai sedikit turun, karena terjadinya ruang ledakan, ya, ruang api tadi, sisa api, maka yang sisa tidak terbakar dia akan membakar kedua kali. Ya, akan membakar kedua kali. Akhirnya terjadi knocking melalui pembakaran. Oke. Terus yang kedua, Mas Bro. Yang kedua, penyemprotan solar dari VIP tidak merata. Ya, penyemprotan solar dari VIP, ini VIP Mas Bro ya. Ini salah lagi. Ini VIP. Ya, VIP ya. VIP. Apa itu VIP? Ya. VIP kok. Salah lagi nih. VIP itu ya fuel injection pump, ya, fuel injection pump. Jadi gini Pak Bro, VIP ya, fuel injection pump. Oke, saya rasa ini teman-teman sudah paham lah ya kalau masalahnya VIP ini ya. VIP ini ada yang bilang VIP, terus ada juga yang menyebut dia boss pump, ada yang menyebutnya juga brown stop. Terserah teman-teman menyebut apa, pompa minyak juga boleh ya kan. Kita loss aja ini ya kan, loss doll pokoknya. Oke, jadi yang kedua, adanya penyemprotan dari VIP, pengiriman dari VIP yang tidak merata. Kita tahu dalam VIP itu ada plunger ya, Mas Bro, ada plunger ya. Kemungkinan tekanan plungernya sudah mulai bocor. Jadi yang dikirimkan ke nozzle itu tidak sama tekanannya. Yang dikirimkan ke nozzle ini akhirnya tidak sama tekanannya. Kalau misalnya ada 1, 2, 3 piston ya, ada 3 piston, mungkin yang 2 dia sempurna, tapi yang satu lagi dia tidak sempurna. Yang akhirnya dia justru menjadi beban, ya, menjadi beban yang 2 piston gitu loh, ya. Jadi yang kedua adalah pengiriman dari VIP yang disemprotkan, yang ditekankan ke nozzle sini tidak merata tekanannya. Oke, yang kedua ya. Baik Mas Bro, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu pengebutan dari nozzle yang tidak baik. Jadi terjadi di nozzle-nya itu sendiri, ya. Terjadi di nozzle-nya itu sendiri. Baik nozzle-nya itu sudah tidak lancar, ya, sekret, atau di nozzle ini biasanya ada 4 lubang atau 3 lubang gitu Mas Bro ya. Jadi mungkin salah satu lubangnya ini ada yang buntu. Ya, ada yang buntu. Atau dia juga sudah overfuel, ya. Karena terjadi kausan di needle-nya itu, di jarum kalau saya bilang ya. Di jarumnya itu. Yang pada akhirnya juga sama. Karena tidak sempurna semprotannya, akhirnya tidak terjadi pengabutan yang sempurna. Karena terjadi pengabutan yang tidak sempurna, maka akan terjadi pembakaran 2 kali. Ya, akan terjadi pembakaran 2 kali. Yang kemudian ya knocking gitu loh, knocking karena pembakaran tidak sempurna. Ada pembakaran pertama terus ada pembakaran kedua. Oke. Itu yang ketiga Mas Bro. Jadi yang keempatnya itu tekanan kompresi rendah, berhubungan dengan yang mekanisme tadi, ya. Karena di sini aus, di sini juga sudah terjadi keausan, orangnya juga aus, akhirnya tekanan kompresinya rendah, ya. Karena kompresinya rendah, ya akhirnya pembakaran tidak sempurna lagi di dalam ini. Pembakaran tidak sempurna, tidak matang pembakaran ini ya. Jadi ada sebagian solar yang mentah, gitu loh. Sebagian solar yang mentah tidak terbakar sempurna, ini tentu akan berakibat juga nanti pada asapnya, ya kan. Terjadi ledakan 2 kali. Karena memang terjadi keausan pada kompresinya, ya. Kompresinya kurang. Oke. Terus yang kelima Mas Bro. Yang kelima, oli itu bocor. Ya. Ada oli bocor yang masuk ke ruang bakar. Dari mana oli itu bocor masuk ke ruang bakar? Bisa jadi dia oli itu di sini harusnya di sini ada namanya jet oil ya. Jet oil, dia akan menyembur ya. Dia di pertekanan ini. Dia bertekanan.
Jadi dari mana oli itu masuk? Bisa jadi oli itu semburan dari jet oil naik ke atas karena keausan dari ini tadi, keausan dari ring pistonnya sama lindernya tadi, ataupun karena kepatahan dari ini ya. Dia naik ke atas, lalu masuk ke ruang bakar dan dikompresi di ruang bakar. Ya karena sebenarnya oli itu kalau ditekan dia ya, kalau ditekan dia itu padat ya. Ya akhirnya terjadi apa? Detonasi. Jadi detonasi ya. Selain detonasi juga karena penyemprotan minyak ini tidak sempurna karena tercampur oleh oli. Ya karena tercampur oleh oli, ya udara tidak mampu juga membantu di sini. Panas juga tidak mampu membantu membakar oli dengan cepat. Ya akhirnya pembakaran tidak sempurna. Yang kemudian akan menjadi detonasi. Dan bisa jadi juga oli itu turun dari sini, Mas Bro. Di sini harusnya ada apa namanya? Klep ya. Oh, klep. Di klep ini ada pengikat, pembatas ya, ada pembatas. Seal ya, ada rumah seal itu. Jadi di dalam sini kalau oli juga bisa tembus dari sini, Mas Bro. Oli bisa tembus, lalu dia memercik ke ruang bakar. Tembus dan turun ke ruang bakar. Yang akhirnya pembakaran tidak sempurna karena ada oli turun dari apa namanya? Ikut terhisap oleh ruang bakar ini. Akhirnya oli turun pada saat dia posisi naik lagi, dia juga tidak terbuang sempurna. Pasti ada yang nempel, namanya juga oli lebih berat ya. Ya akhirnya solar juga tidak sempurna membakar di sini, dan terjadi juga kotoran ya, seperti saya bilang tadi di mekanisme itu jadi kotoran di sini yang akhirnya pembakaran tidak sempurna dan terjadinya knocking ataupun detonasi. Oke, lalu yang yang keenam sebenarnya. Yang keenam itu pembakaran, Mas Bro. Apa namanya? Bahan bakar. Yang keenam ini bahan bakar. Jadi kualitas bahan bakarnya tidak baik. Ya, kualitas bahan bakarnya jelek. Ya, bisa jadi apa namanya? Bahan bakarnya tercampur air atau dari spek bahan bakarnya itu juga tidak bagus ya. Tidak direkomendasikan untuk engine itu gitu loh. Yang akhirnya pembakaran tidak sempurna, Mas Bro. Oke. Jadi sedikitnya dari penyebab engine knocking atau detonasi itu ada 11 macam ya. Ada 11 macam. Oke, Mas Bro. Oke, Mas Bro ya. Jadi dari penjelasan tadi itu yang kita gambarkan, yang kita jelaskan tadi adalah engine konvensional ya. Engine konvensional. Susah ya. Engine konvensional. Tentu di kemajuan engine sekarang yang namanya apa namanya? Yang namanya timing ya, yang namanya timing itu dia timing minyak itu sudah berubah ya, sudah berubah dengan diatur oleh elektrik ya, diatur oleh elektrik. Jadi bisa jadi kemungkinannya pada saat engine itu knocking, dia juga ada pengaruhnya daripada sensor-sensor elektriknya. Karena apa? Karena misalnya seperti sensor timing ya, sensor timing itu sendiri dia akan menghandle penyemprotan minyak, waktu penyemprotan minyak ya. BTDC-nya nanti juga ditentukan oleh elektrikal ya, oleh timing, oleh sensor timingnya gitu loh. Jadi saya pikir teman-teman juga tidak akan kesulitan ya, tidak akan kesulitan membedakan antara apa namanya engine konvensional dengan yang sudah elektrikal ya, yang sudah elektrikal ya. Perbedaannya hanya di waktu saja gitu loh. Sebenarnya pada dasarnya sama, yaitu pada dasarnya sama, menentukan waktu penyemprotan, baik itu secara mekanikal dia ditentukan oleh gearnya ya, titik apa, maksudnya titik penyemprotannya ditentukan oleh gear secara mekanikal ya, ataupun juga titik penyemprotannya nanti ditentukan oleh elektrik ya, secara elektrikal gitu loh. Sebenarnya pembahasannya kan panjang ya, panjang sebenarnya ini nanti. Tapi karena apa ya? Karena ya nanti akan kita bahas sedikit-sedikit, Mas Bro, sedikit-sedikit ya. Jadi kemajuan yang sekarang ini sudah menggunakan elektrikal, kita lebih ke apa, lebih apa namanya? Teman-teman juga nanti kalau melihat engine itu harus dilihat dulu, dia masih konvensional atau masih sudah elektrikal gitu. Ya. Tapi tetap pada dasarnya adalah dia mengacu kepada engine konvensional. Walaupun dia timingnya sudah diatur oleh elektrik ya, mungkin dia sudah diatur oleh ECM ya, tapi tetap mengacunya pada engine konvensional. Karena pada dasarnya adalah itu gitu loh.
Waktunya adalah itu, dia elektrik itu menentukan waktu. Misalnya apa engine timing ya, engine timing itu dia menentukan waktu penyemprotan. Jadi pada saat dia BTDC sudah mau sampai ya, biasanya itu diukur di apa namanya di camshaft ya, ada di camshaft, diletakkan itu ada di bos pomnya ya, ada di pompa apa namanya pompa ini, pompa common railnya itu dia tentukan di situ titiknya nanti ya, yang kemudian dia akan menentukan waktu BTDC-nya ya. Oke teman-teman, itu aja yang bisa dapat dibagikan ya. Kita akan terus sharing, kita teruskan diskusinya ya kan. Terus pesannya tetap ya, jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak, dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat, Mas Bro. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otodidak.